Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kumpul lagi di majelis Rabu malam. Kita membahas kitab Bidayatul Hidayah ataupun kitab Maraqiul Ubudiyah. Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, Maraqiul Ubudiyah penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah milik Imam Nusantara ataupun ulama Nusantara, ulama lama yang sangat dikenal namanya di dunia pendidikan, ialah Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Beliau menjelaskan atau mensyarah kitab karangan Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Kemarin hadirin melakukan Allah, kita sudah membahas tentang adab-adab, ya kan, adab suhbah ataupun adab suhbah, di mana adab suhbah ini Imam Ghazali membaginya kepada beberapa pembagian. Yang pertama suhbah manusia kepada Allah, yang kedua suhbah guru kepada murid, ya kan. Habis itu yang ketiga suhbah ataupun hubungan antara anak dan orang tua. Nah, sekarang kita akan membahas setiap orang, ya kan, setiap orang pasti ada namanya hubungan antara hamba kepada Allah. Setiap orang pasti ada hubungan antara guru dengan murid. Setiap orang pasti ada namanya hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga hubungan apa lagi? Yang keempat hubungan apa lagi kira-kira? Setiap orang, ya kan, wa'lam anannasa ba'da haula fi haqiqah thalathat asnaf. Jadi Imam Ghazali sampaikan, ketahuilah bahwasanya manusia setelah tiga hubungan ini, ya kan, setelah tiga hubungan ini maka ada macam-macamnya lagi, yaitu imma asdiqo, kalau enggak teman, ya kan, imma asdiqo, imam ma'arif ataupun orang kenal biasa, kenalan, ya kan, wa imma majahil ataupun orang yang kita nggak ketahui, kita nggak ketahui, datang di jalan kita bertemu, ya kan, imma asdiqo, imma teman, imma ma'arif ataupun orang kenalan, ataupun wa imma majahil ataupun kita orang yang tidak kita ketahui. Fa in balita bil awamil majhulin fa adabu mujalasatihim, maka apabila yang ketiga, ya kan, kita bertemu dengan orang-orang awam yang kita tidak tahu, gimana sifatnya, gimana orangnya, ya kan, fa adabu mujalasatihim tarkul khawdi fi hadithihim, karena kita nggak tahu tipe orang ini gimana. Mungkin orang ini orang yang jahil, nggak tahu tentang agama, ya kan, nggak tahu tentang adab-adab, ya kan, maka adabnya ialah tarkul khawdi fi hadithihim. Jadi jangan terlalu terjun kepada pembicaraan mereka, jangan terlalu terjun pada pembicaraan mereka. Dan yang kedua waqillatul isgha'i ila arajifihim, dan sedikit mendengar tentang pembicaraan mereka. Bukan maksudnya mereka bicara habis itu kita nggak dengar, tapi jangan sampai diambil perhatian sekali, karena terkadang kalau sama orang-orang yang dalam kurung orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang bodoh ini, bicaranya ya bicara mungkin ada kalanya hoak, ya kan, nggak benar tapi dibesar-besarkan, ya kan. Nah, kita terima saja bicaranya, teman, tidak kita masukkan hati karena kita belum tahu kebenaran pembicaraan tersebut. Wa taghaful amma yajri min su'i alfadhihim, dan terkadang orang-orang demikian, ya kan, mesti ada di sekeliling kita, imma dia teman, imma dia kenalan, imma dia ataupun dia orang-orang majahil ataupun orang-orang yang yang nggak kita kenal dan dia dalam kurung bodoh seumpama. Itu wa taghaful amma yajri min su'i alfadhihim, dan kita isata ghaful, pura-pura nggak tahu
amma yajri min su'i alfadhihim. Terkadang kan omongan-omongan dia, ya kan, omongan-omongan yang enggak baik. Jadi kita taghaful, kita pura-pura enggak tahu saja. Wal ihtiraz an kathrati liqa'ihim wal hajati ilaihim. Dan kita perdikit untuk jumpa dengan dia. Jangan terlalu sering jumpaan dengan dia. Wal hajati ilaihim, dan kebutuhan kita kepada dia. Wa tambih ala mungkiratihim bil lutfi wan nushi inda raja'il qubuli minhum. Lah, sekarang kalau sama orang-orang, ada orang di sekitar kita, orang yang orang yang dalam arti istilahnya kurang baik etikanya, ya kan, kurang baik etikanya. Ya, kalau sama dia akrab sama kita, ya kan, kita akrab sama dia juga, dan kita bisa menasihati dia, maka nasihati, maka nasihati. Tapi kalau sama kita, ketika kita nasihat, kira-kira kita nasihat, pembicaraan kita juga enggak begitu dianggap, jangan dulu. Jadi tergantung niat kita. Kita mau ngakrabi orang semacam ini gimana? Semacam ini gimana? Kalau niat kita nanti ke depan kita akan, ya kan, akan menasihati dia, akan meluruskan dia, silahkan. Tapi kalau sama dia bicara, ya jangan sampai kita anggap serius bener gitu. Terkadang wah ini di sana ini ada kebakaran sama atau apa sama pembicaraan. Oh ya, padahal di sana ya kadang juga nggak ada kebakaran gitu kan. Kadang pembicaraannya nggak sesuai realita. Maka kami ulangi, suhbah ataupun suhbah setelah hubungan manusia kepada Allah, setelah hubungan guru dengan murid, setelah hubungan orang tua kepada anak. Nah, ini ada namanya teman. Dan teman ada 3 macam. Imma teman, ya kan, imma kenalan biasa, imma majahil, imma orang-orang bodoh, orang yang kita tidak tahu. Kalau majahil, kalau sama kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cobaan ini, ya kan, cobaan kita punya orang majahil itu cobaan. Nah, fa in balaita bil awamil majhulin fa adabu mujalasatihim tarkul khaldi fi hadithihim. Jadi kita enggak terlalu pembicaraan mereka, kita enggak terlalu kita terlalu terjun di situ. Wa qillatul isgha ala arjifihim, kita sedikit mendengar, ya kan, wa taghaful amma yajri an su'i alfadhihim, dan kita pura-pura enggak tahu, ya kan, kepada alfaz ataupun kata-kata jeleknya. Wal ihtiras an kathrati liqa'ihim, dan sedikit untuk bertemu kepada mereka. Wa tambih ala munkiratihim bil lutfi wan nushi 'inda raja'il qabuli minhum, dan kita, ya kan, kita mawas diri apabila kita mendengar pembicaraan mereka, dan ketika itu kita bisa menasihati dia, maka kita nasihati mereka. Lalu yang kedua, wa ammal ikhwan wal asdiqa fa 'alaika fihim wadhifatan. Lalu apabila di sekeliling kita ada namanya asdiqa, ada namanya teman, ya kan, ada namanya teman. Dalam satu peribahasa bilang sahib. Sahib ini apa? Sahib. Sahib ini ialah teman. Sahib itu menarik. Menarik. Kalau sama dalam satu nasihat, satu ulama sampaikan, kalau kamu pengen tahu seseorang, maka lihatlah temannya. Kalau kamu pengen tahu seseorang, maka lihatlah temannya. Dia tuh berteman sama siapa? Kalau sama dalam arti dalam dunia bisnis lah. Ini siapa ini? Fulan. Temannya siapa? Oh, teman-temannya itu orang-orang yang bisnis banyak. Oh, ini berarti bisnismen nih, ya kan? Nah, itu. Jadi sahib. Teman itu ialah menarik. Maka apabila wa amal ikhwan wal asdiqa, apabila kita kepada teman fa'alaika fihim wadhifatan, maka kita minta kepada dia 2 perkara. 2 perkara. Yang pertama, ya kan, teman-teman, anta truba awalan syurutus suhbati wassadaqah. Jadi yang pertama, kita minta kepada teman ini syarat-syarat berteman. Syarat-syarat apa?
syarat-syarat berteman. Fala tu'akhi illa man yuslihu lil ikhwati was-shadaqah. Jadi kita tidak menjalin persaudaraan kecuali yang membetulkan, ya kan, yang membetulkan akhlak kita, yang membetulkan akhlak kita. Ataupun dengan teman itu kita bisa bersama-sama menjadi lebih baik. Apapun itu, kalau semua dari segi bisnis juga, ya kan, kalau semua kita semakin banyak berteman dengan para bisnismen, mestinya pengalaman kita bertambah atau berkurang? Bertambah, ya kan. Jadi ada juga kita jatah cari kawan, cari teman yang sekiranya dengan teman itu, ya kan, dengan teman itu kita semakin bisa, ya kan, semakin bisa lebih baik, semakin bisa lebih baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi seseorang itu tergantung temannya. Ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung apa? Temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kalau soal kamu pengen tahu seseorang, maka lihat orang ini bertemannya sama siapa, berteman sama siapa. Fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka fit ta'allum wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka fara'i fihi khamsa khisal. Dan apabila kamu inginkan dari syarat-syarat ini, ya kan, syarat-syarat ini agar kamu berteman tuh bukan hanya teman dunia saja. Kamu berteman bukan hanya teman dunia, tapi teman dunia dan akhirat. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala firmankan, berkisah tentang teman, Jadi ada nanti seseorang, ya kan, yang sudah meninggal, habis itu masuk di alam akhirat, ya kan. Lalu dia sampaikan dalam firman Allah, dia sampaikan, aduh celaka, kenapa kok dulu saya berteman dengan orang-orang yang kurang baik, sehingga sehingga dia pun terjerumus dalam ketidakbaikan tersebut. Maka fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka fit ta'allum, maka apabila kamu berteman, ya kan, berteman dengan seseorang, maka fara'i fihi khamsa khisal, maka ada 5 sifat yang dibutuhkan dalam pertemanan. Maka 5 sifat itu kita akan bahas di majelis selanjutnya Rabu depan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah dalam mengamalkan agama atau mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada benarnya dari Allah dan ada salahnya dari kami sendiri. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.